Berharap dengan spirit kemerdekaan itu membuat kita lebih terpanggil lagi, lebih bersemangat lagi untuk kemudian mengembangkan kemampuan masing-masing sebagai pendidik, sebagai pengajar generasi muda yang akan membangun dan mengisi kemerdekaan bangsa ini di masa yang akan datang. Jadi kita ucapkan selamat pada diri kita semua, selamat berulang tahun 75 tahun. Mudah-mudahan kita semua yang ada di ruang ini itu masih akan menikmati detik-detik kemerdekaan pada beberapa tahun yang akan datang. Bahkan mudah-mudahan dan saya yakin di antara peserta ini insya Allah akan ada yang masih menikmati ketika nanti detik-detik kemerdekaan 100 tahun kita merdeka di tahun 2045. Kalau saya lihat muka-mukanya masih anak-anak muda semua, umur-umurnya paling ini baru 30-an gitu. Mungkin malah baru ada yang 23, 24 tahun. Berarti masih umur 50 tahun sudah 100 tahun Indonesia merdeka. Masih puncak-puncak prestasi dan karya-karya pada saat itu. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, seperti diuraikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Andi Muin Fahmal tadi, bahwa harapan kita ingin memberikan informasi yang komprehensif secara kolektif, bahwa para dosen harus mau berubah, cara berpikirnya harus berubah, cara kerjanya harus berubah. Terutama itu terlihat dan nampak dengan jelas cara dia dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Bagaimana dia mengajar, bagaimana dia meneliti, dan bagaimana dia melakukan pengabdian kepada masyarakat yang benar-benar sangat dibutuhkan masyarakat dan membantu masyarakat untuk bisa lebih baik lagi. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa dosen abad 21 itu minimal cirinya ada 3. Yang pertama adalah dia harus inspirator. Yang kedua, dia harus menjadi inovator. Dan yang ketiga, dia harus menjadi dosen yang entrepreneurship, yang memiliki jiwa kewirausahaan. Itu adalah ciri dosen abad 21. Yang mana itu dosen yang inspirator? Salah satu cirinya bahwa dosen itu akan menginspirasi para mahasiswanya adalah kalau dia punya karakter. Karakter apa yang harus dimiliki oleh seorang dosen? Minimal 3. Yang pertama, dosen yang berkarakter itu karena dia komunikatif. Dia mampu membangun komunikasi yang baik dengan dirinya, mahasiswanya, dosen-dosen yang lain, pimpinannya, bahkan masyarakat secara umum. Dia sangat-sangat komunikatif. Dimanapun dia berada, dia selalu memberikan inspirasi-inspirasi kepada lingkungannya, khususnya ketika dia berada di kampus. Jadi salah satu ciri atau karakter yang seharusnya dimiliki adalah dia komunikatif. Yang kedua, dia humanis. Dia memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Dia punya karakter ingin selalu dan selalu membantu orang lain sesuai dengan kapabilitas yang dimilikinya. Dia ingin membantu mahasiswanya agar mahasiswanya mencapai mimpi-mimpinya. Dia ingin membantu para orang tua mahasiswanya agar mereka bisa mencapai apa yang menjadi keinginan orang tuanya. Dalam tanda petik, keinginan orang tuanya pasti selalu ingin agar anaknya lebih baik di masa yang akan datang. Dia humanis. Dengan masyarakat, dia sangat-sangat humanis. Dengan siapa saja, dia humanis. Sehingga setiap saat selalu dinantikan dan dirindukan kehadirannya pada setiap kondisi dan keadaan. Yang ketiga, dia ikhlas dalam bekerja.
Seorang dosen yang berkarakter, yang selalu dinantikan dan dirindukan oleh masyarakat, oleh mahasiswanya, atau komunitas manapun, adalah karena dia selalu ikhlas. Ketika dia mengajar, dia hanya memikirkan bagaimana agar apa yang diajarkan, apa yang disampaikan itu punya manfaat, punya dampak yang positif terhadap mahasiswanya. Dia tidak berpikir yang lain pada saat dia mengajar. Ketika dia ingin menyusun satuan acara pembelajarannya atau menyusun silabusnya, yang di kepalanya itu adalah bagaimana agar penyampaian ini, materi yang akan disampaikan itu bisa efektif, efisien. Itu yang dia pikirkan. Ketiga karakter ini, dia komunikatif, dia humanis, dan ikhlas. Itu dia bungkus menjadi akhlak dirinya. Akhlak yang menjadi iswatun hasanah, menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, guru harus inovator, menjadi inovator. Dia inovatif. Tidak ada hari tanpa berpikir bagaimana menginovasikan segala kerjaan. Apa sih itu inovasi? Inovasi adalah intinya mempermudah sesuatu agar lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah. Itu inovasi. Kalau inovasi itu hanya sekedar perubahan yang menyulitkan orang lain, itu bukan inovasi. Inovasi itu adalah selalu mempermudah, mengefisienkan segalanya, dan memudahkan orang lain. Untuk bisa menjadi seorang inovator, maka cirinya yang pertama dia harus kritis. Memang tidak mungkin kalau tidak kritis. Kritis tentunya, kritis yang dibarengi dengan akhlakul karimah tadi, yang uswatun hasanah. Dia mengkritisi sesuatu karena memang yang sesuatu itu harus dikritisi. Einstein mengatakan begini, sesungguhnya satu daerah atau satu negara atau dunia itu hancur, itu bukan karena perbuatan orang-orang jahat, tapi daerah itu, negara itu, dunia itu rusak karena banyak orang-orang yang baik yang tidak melakukan sesuatu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian termasuk dalam kelompok orang-orang yang baik. Kalau Bapak dan Ibu tidak melakukan inovasi, maka itu yang membuat kegagalan dalam kehidupan ini. Kampus kita gagal bukan karena orang-orang yang jahat di dalam, tapi karena banyak dosen-dosen yang luar biasa yang tidak melakukan sesuatu untuk kemajuan perguruan tingginya. Jadi dia harus menjadi inovator yang kritis dan kreatif. Jadi dia kreatif. Dari daya kritis dan kreativitas inilah kemudian yang pasti melahirkan insya Allah inovasi-inovasi. Kemudian syarat yang lain untuk menjadi seorang inovator, dia harus mengikuti state of the art dari keilmuannya. Perkembangan kekinian dari ilmunya dia ikuti. Artinya apa? Dia belajar terus. Dia mengikuti perkembangan ilmunya. Dia merasa sangat rugi ketika dia tertinggal sedikit pun dari perkembangan ilmunya. Jadi yang saya bahasakan state of the art dalam bidang keilmuan harus dikuasai. Artinya dia benar-benar memahami bahwa ilmunya telah mengalami kemajuan. Yang sering terjadi adalah jika seorang dosen lalu mengatakan ilmu yang dimilikinya atau apa yang diajarkan tahun lalu masih harus itu yang diajarkan tahun ini. Padahal sudah banyak perubahan-perubahan dalam bidang ilmu itu. Artinya orang itu tidak mengikuti state of the art dari keilmuan. Berikutnya adalah seorang dosen abad 21 yang inovator yang menjadi harapan kita semua adalah dia melakukan penelitian. Dia sadar bahwa setelah dia mengetahui state of the art dari keilmuannya, dia pun harus ikut terlibat di dalamnya dalam pengembangan keilmuan itu. Untuk bisa terlibat sebagai pengembang keilmuan, dia harus meneliti. Kalau nggak meneliti, nggak bisa. Jadi dia harus meneliti. Dan ketika dia menghasilkan sesuatu
yang baik dari hasil risetnya, maka kewajiban dia yang harus dia lakukan adalah bagaimana mempublikasikan kepada khalayak bahwa ada temuan-temuan baru dalam bidang keilmuan. Oleh sebab itu, seorang dosen yang baik harus meneliti dan hasil penelitiannya harus dipublikasikan. Dalam kesempatan ini saya meminjam bahasanya Bapak Profesor Dr. Haji Saleh Palu, Rektor Universitas Bosowa, yang merupakan dosen tetap Universitas Hasanuddin di Fakultas Teknik. Dia mengatakan begini, bukan dosen kalau dia tidak bisa meneliti dan publikasi. Bahkan ada yang menimpali itu dosen abal-abal katanya. Itu kalau dalam jurnal itu jurnal predator. Jadi saya yang tambah kali itu. Jadi dia itu masuk dalam kelompok jurnal predator. Karena dia tidak meneliti dan tidak mempublikasikan karya-karyanya, dia tidak ikut terlibat dalam pengembangan keilmuannya. Gitu. Jadi tidak hanya mengikuti perkembangan state of the art dari keilmuannya, tapi setelah dia tahu, dia ikut terlibat di dalamnya bersama-sama dengan kelompok-kelompok yang lain. Yang terakhir adalah hasil-hasilnya tadi itu, penelitiannya itu dia publikasikan karena itu merupakan ide-ide original dari dia. Jadi seorang dosen yang inovator itu, dia mampu melahirkan ide-ide baru, dia mampu menjual ide-ide yang ada dalam dirinya. Yang ketiga, dari dosen abad 21 adalah dia seorang entrepreneur. Sebesar apapun dia menguasai bidang ilmunya, sebanyak apapun hasil-hasil risetnya, sebesar apapun atau sebanyak apapun hasil-hasil penelitian pada masyarakat, kalau itu hanya sampai pada publikasi, maka itu juga belum mencapai puncak dari prestasi seorang dosen. Tetapi yang baik adalah apa yang dia temukan itu dia kerjakan lalu kemudian dia jual untuk kepentingan orang lain. Jadi dosen harus memiliki sifat entrepreneur. Orang entrepreneur inilah yang kemudian dikatakan dia adalah manusia yang terbaik. Dalam agama dikatakan bahwa khairun nas anfa'hum linnas. Manusia yang baik itu adalah manusia yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Ketika Bapak dan Ibu sekalian mampu menemukan lalu kemudian apa yang ditemukan itu bisa dikerjakan lalu kemudian digunakan, dicontohkan, lalu ada orang yang menggunakannya, maka Bapak dan Ibu semua telah menjadi orang-orang atau manusia-manusia yang terbaik karena Bapak dan Ibu semua menjadi manusia-manusia yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Selamat kepada Handayani, Stimek Handayani. Ini luar biasa karena betul. Jadi ketuanya Stimek Handayani itu adalah seorang entrepreneur sejati. Melalui pekerti 1 dan 2, dia mampu memperkenalkan Stimek Handayani. Dan tadi dengan bangganya, dan saya suka mendengar itu, dia memperkenalkan bahwa satu-satunya ada program studi yang hanya dimiliki oleh Stimek Handayani di kawasan timur Indonesia. Dan ini menjadi sesuatu yang menarik. Oleh sebab itu Pak Ketua, tolong ini masih S1, bikin S2-nya. Kalau belum ada S2-nya. Kalau sudah ada S2-nya, bikin S3-nya. Nah, karena ini S2-nya sudah ada. Ya, betul. Itu makanya kita itu selalu mengatakan, kalau Anda mencari itu hanya satu produsennya, yaitu Stimek Handayani. Nah, ya makanya kerjaan Bapak sekarang adalah harus membuka S3-nya. Supaya orang-orang lain juga bisa buka S2. Seorang entrepreneur sejati adalah dia tidak pernah merasa bahwa kalau ada orang lain yang mengerjakan apa yang dia kerjakan, itu akan menjadi pesaingnya. Seorang entrepreneur sejati adalah dia akan sangat bahagia dan senang ketika ada orang lain yang bisa mengerjakan apa yang dia kerjakan, karena dia akan mengerjakan pekerjaan yang lain lagi. Itulah seorang entrepreneur sejati. Dia tidak pernah merasa ada saingan, karena dia selalu berinovasi, dan berinovasi. Selamat dan kepada peserta dari seluruh Indonesia yang mewakili daerahnya masing-masing, saya menyampaikan selamat bergabung pada pelatihan ini. Percayalah bahwa kalau Anda serius, at least minimal Anda akan merubah cara berpikirnya, dan insya Allah cara berpikir ini yang akan mengubah pola kerja Anda setelah mengikuti